Halo, balik lagi di Download PC. Setelah sekian lama gue nggak bikin video karena kesibukan gue di dunia luar. Nah, pada video kali ini nih, gue akan membahas tentang pertanyaan yang biasa orang tanyakan ketika membuat mining rig, atau ketika orang mengetahui apa sih itu mining rig. Pertanyaannya adalah, berapa sih pendapatannya? Berapa sih modalnya? Nah, itu adalah hal-hal dasar ketika orang mengetahui mining rig, karena banyak dari orang-orang yang menyimpulkan kalau bikin mining rig itu bakal langsung untung, bakal langsung profit. Nah, itu yang biasa orang dengar. Padahal kenyataannya ini adalah investasi jangka panjang. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya. Mau bikin usaha apapun, mau bikin bisnis apapun, itu yang pertama adalah modal. Nah, modal itu yang menentukan seberapa besar usaha yang lu buat dan seberapa besar pendapatan lu nanti. Nah, itu adalah hukum mati atau hukum telak atau mutlak di dalam dunia bisnis. Nah, jadi sama hukumnya kayak mining rig. Semakin besar modal lu, maka semakin besar juga pendapatan lu. Jadi nggak ada yang namanya misalnya modal 50 juta disamain dengan modal 100 juta pendapatannya. Nah, itu nggak akan bisa. Mau di bisnis apapun itu nggak bakal bisa. Karena modal yang Anda keluarkan itu bergantung pada pendapatan nanti. Nah, ekspektasi orang-orang ketika membuat mining rig atau setelah nonton video orang bikin mining rig itu adalah mereka mempercayai kalau gue bisa profit cepat, gue bisa mendapatkan pendapatan besar dengan modal yang sedikit, ataupun gue bisa dapat bitcoin yang banyak. Itu adalah ekspektasi orang ketika mengetahui apa itu mining rig. Padahal kenyataannya adalah mining rig ini dimainkan oleh orang-orang pengusaha semua untuk sekarang. Kalau dulu kan orang-orang gamer, orang-orang biasa, kalangan biasa. Nah, kalau untuk sekarang, makanya kenapa mining rig ramai itu karena yang terjun sekarang pengusaha semua. Nah, ini berdasarkan pengalaman gue sebagai mining rig builder ya. Nah, sekarang gue mau nanya sesuatu. Gue kasih foto ini. Nah, sekarang kalian tebak berapa harga dari mining rig ini? 1, 2, 3. Udah? Nah, di dalam mining rig itu ada total 3 rig. Dengan satu rig isi 12. Dan VGA-nya itu RTX 3070 Ti. Dan rata-rata itu menggunakan VGA Gigabyte Aorus Master, dimana itu VGA tertinggi dari Gigabyte. VGA tertinggi dari 3070 Ti merek Gigabyte, itu Aorus Master. Dengan harga per piece-nya itu 25 juta. Di dalam video itu ada 36 VGA RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus Master. Dengan harga per piece 25 juta dikali 36 piece, totalnya adalah 900 juta. Itu hanya untuk VGA-nya aja. Nah, 900 juta hanya untuk VGA-nya ya, belum kayak pembuatan ruangnya, untuk alat-alat motherboardnya, PSU segala macam, ataupun hal-hal lainnya itu belum termasuk. Itu baru hanya VGA-nya aja. Jadi sekitar modal sekitar 1,3 M untuk jangka panjangnya dan untuk menambah rig lagi. Nah, itu adalah salah satu contoh kalau mining rig itu udah yang terjun itu pengusaha semua, bukan orang biasa. Jadi mereka menganggap kalau mining rig ini adalah udah usaha jangka panjang, seperti gue bilang di video berikutnya. Kalau sekarang tuh bikin mining rig tuh nggak harus ribet, nggak usah bikin PT, nggak usah bikin pajak PPN segala macam, itu nggak perlu pikirin. Sebagai contoh, gue akan mensimulasikan harga membuat mining rig dan pendapatannya serta wattnya. Nah, sebagai contoh gue akan memakai Radeon RX 6600 8GB. Ini adalah seri terbaru dari VGA Radeon ya, baru keluar 2 bulan lalu apa sebulan lalu gitu. Dengan harga VG nya tuh 11 juta, gue akan pakai 12 piece RX 6600, yang berarti dengan total 132 juta. Nah, untuk HCC lainnya, motherboard PSU segala macem, total gue habis 16 juta. Nah, jadi totalnya untuk membuat mining rig ini adalah 148 juta. Dan gue akan mendapatkan 28 mAh per VGA. Dan dikalikan 12 jadi 336 mAh. Dengan watt 50 watt per VGA dikali 12 jadi 600 watt. Sorry. Dengan harga segitu dan watt segitu, nah di sini kan gue tampilkan pendapatan dari mining rig tersebut. Di sini ada koin ETH, RFN, Ergo, Viro, serta Flux. Nah, ini adalah koin-koin yang biasa orang mining untuk saat ini. Nah, pendapatan paling besar dipegang oleh ETH.
ETH akan selalu jadi paling atas sebelum dia menjadi ETH 2.0, yang dimana ETH 2.0 itu udah nggak bisa dimining. Jadi opsional keduanya itu ada di RFN dan koin-koin lainnya. Nah, tidak menutup kemungkinan untuk koin-koin baru nanti muncul, dan RFN pun ketika ETH berhenti, RFN harganya akan naik. Itu tidak menutup kemungkinan. Nah, ETH udah nggak ada, nggak mungkin dong si RFN ini nggak naik, sedangkan dia yang udah jadi backup ETH selama ini. Nah, sedangkan dia udah menjadi backup ETH selama ini. Jadi orang sekarang tuh miningnya kalau nggak ETH ya RFN untuk saat ini. Jadi kemungkinan besar adalah RFN menjadi nomor 1 setelah ETH menjadi 2.0, dan harganya kemungkinan bakal naik juga. Nah, pendapatan di atas adalah pendapatan fluktuatif, yang berarti harganya mengikuti pasar ETH pada saat ini, pada saat video gue dibuat. Di sini ada tanggalnya video gue buat, dan di sini gue menggunakan simulasi estimasi dari MinerStat untuk menghitung semua pendapatan ini. Jadi untuk pendapatan mining rig itu fluktuatif, yang berarti mengikuti pasar. Kalau misalnya harga ETH turun, ya pendapatan turun. Kalau harga ETH naik, ya pendapatan naik. Tapi dari user-user yang udah rakit di gue, itu mereka misalnya dapat ETH, payout ETH itu nggak langsung dijual, tapi mereka kumpulin dulu sampai saatnya mereka jual pas ETH naik. Jadi sebenarnya untuk perhitungan daily atau weekly-nya itu nggak terlalu ngaruh. Yang penting mereka punya estimasi berapa sih yang gue dapet, estimasinya aja, bukan sebagai patokan gua sehari segini, gua per minggu segini. Itu bukan sebagai patokannya. Kalau yang pengalaman gua saat ini ya pas pengalaman gua, orang-orang yang rakit di gua yang sebagai rata-rata pengusaha, itu mereka rata-rata ngumpulin koinnya dulu. Kalau udah batas mereka, ya udah baru mereka jual. Jadi nggak langsung cair jual nggak begitu. Nah, sekarang kita hitung wattnya nih, berapa sih gua bayar listrik tuh dalam sebulan. Tadi kan hitungan wattnya per VG itu 50 watt. Jadi 12 VG itu 600 watt. Terus gua tambahin ACC lainnya itu sekitar 100 watt. Jadi total 700 watt. Dan cara hitungnya tuh seperti ini. Jumlah watt dikali 24 jam dikali 30 hari dibagi 1000 dan dikali dengan harga per kWh saat ini, yaitu sekitar 1400-an. Muncullah hasil dari biaya per bulan untuk listriknya. Ini adalah estimasi ya. Estimasinya. Namanya estimasi, bisa benar bisa salah. Nah, yang jadi masalah adalah ketika orang bikin mining rig mempunyai ekspektasi yang besar, yaitu gue bakal untung, gue bakal profit gede, gue dapat Bitcoin gede. Nah, kenapa tuh di tadi yang koin gue tampilkan itu nggak ada Bitcoin? Karena pada hukumnya dari zaman dulu itu Bitcoin tidak bisa dimining oleh VGA. Terus Nesas itu dapatnya Bitcoin, Bang. Nah, si Nesas itu miningnya adalah ETH, tapi dikonversi menjadi Bitcoin paymentnya. Kalau lihat pas dia lagi mining, kan ada programnya tuh. Itu sebenarnya mining ETH, bukan Bitcoin. Bitcoin itu tidak bisa dimining. Bitcoin itu hanya bisa dimining oleh ASIC. Kalau VGA itu nggak akan bisa mining Bitcoin karena algoritmanya berbeda. Jadi untuk Bitcoin ya bisa cek sendiri di Nesas lah ya. Nah, kesimpulannya adalah mau dimanapun dalam membuat usaha atau membuat bisnis, itu semakin besar modal yang keluarkan, maka semakin besar juga pendapatan yang lo dapat. Nah, sekarang gimana caranya untuk menekan cost? Tekan cost ini banyak caranya dan banyak aspeknya. Misalnya lo belum pernah bikin mining rig, tapi lo tahu rakit komputer, karena basicnya sama aja, hanya settingan improvisasinya yang berbeda. Nah, setelah sih kalau lo pengen cari tahu sendiri atau pengen ngoprek sendiri, itu nggak apa-apa. Cuma ini adalah menjadi cost lebih, karena lo nggak tahu barang apa yang lo beli, lo nggak tahu kualitas barangnya gimana, dan lu nggak tahu cara settingnya yang tepat itu gimana. Karena misalnya lu setting sendiri itu mendapatkan 20 mHz dengan 100 watt. Dan kalau lu pakai builder, lu mendapatkan 30 mHz dengan 50 watt. Udah mHz naik, wattnya turun. Itu kalau pakai builder, karena mereka sudah tahu cara improvisasi hardware-nya dan bagaimana cara mengoptimalkan hardware-nya. Dan builder atau orang biasa itu bedanya di pemilihan hardware juga. Biasanya builder itu memilih hardware itu berdasarkan pengalaman mereka atau berdasarkan knowledge mereka dalam memilih hardware. Bisa tahu dari kualitas barangnya, terus kualitas garansinya, tahu seberapa bagusnya dia itu maksudnya hardware. Nah, biasanya lu tuh sebagai orang awam tuh hanya tahu VGA-nya murah, terus
mereknya Asus, MSI, terus Gabet, terus beli yang paling tinggi, itu kan nambah kos. Sebenarnya MAS sama aja. Karena MAS itu tidak ditentukan oleh seri GPU, tapi ditentukan oleh generasi GPU. Oke. Itu bisa ngaruh cuma dikit doang, kayak 3 MAS atau 2 MAS, itu gak banyak. Biasanya kalau orang umum tuh barangnya nyari yang murah-murah. Yang nyari tuh yang seperlihat dia doang. Misal Tokopedia, dibuka Tokopedia terus ada PSU Mining 2000 watt, beli. Misal gua rusak nih, garansi kemana? Misalnya gua error nih, garansinya kemana? Dan kualitas barang itu seperti apa, mereka nggak tahu. Nah, itu adalah yang menambah-nambah cost dari pembuatan mining rig. Dan aman nggak buat jangka panjang hardware itu? Nah, itu loh. Dan pas rakitnya itu gimana sih cara rakit yang proper? Misalnya gue colok kabel SATA 4 biji, terus gue colok semua, apakah kebakar? Nah, itu jadi pertanyaan dalam membuat mining rig. Ada hal-hal misalnya dari efisiensi, dari optimalisasi, dan build yang proper itu ngaruh ke jangka panjang mining rig tersebut. Jangka panjang mining rig tersebut. Oke, mohon maaf mungkin ngomongnya agak berantakan sedikit, tapi sampai sini aja video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Gua Agus dari Mon PC, out.